Hai Sobat SC, kembali lagi di Cindy's Channel, Ruang Berbagi. Sobat SC tentu sudah tahu bahwa tidak sedikit tumbuhan dan jenis bunga-bungaan yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional, baik itu diseduh layaknya teh, dikonsumsi langsung, maupun dijadikan lalapan. Namun, harus hati-hati dalam memilih jenis tumbuhan dan bunga-bungaan yang bisa dijadikan obat. Salah-salah malah berbahaya bagi tubuh kita. Berikut adalah 5 jenis tumbuhan yang tidak boleh dikonsumsi versi SC. Yang pertama, Actaea pachypoda. Tumbuhan dengan buah berbentuk bulat berwarna putih dan memiliki titik hitam kecil di bagian tengahnya ini juga dikenal dengan nama mata boneka. Tumbuhan ini berasal dari Amerika dan tumbuh pada tanah berjenis clay atau tanah liat. Selain itu, tumbuhan ini biasanya banyak ditemui di hutan campuran. Walau memiliki rupa yang cantik, ternyata tumbuhan ini berbahaya bagi manusia. Menurut Missouri Botanical Garden, buah ini memiliki kandungan racun kardiogenik yang memiliki efek sedatif atau depresan langsung pada jaringan otot jantung manusia. Mengkonsumsi buah ini dapat menyebabkan serangan jantung, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jenis tumbuhan yang kedua adalah Datura stramonium. Tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan semak yang diperkirakan berasal dari Amerika Tengah. Bunga dari tumbuhan ini berbentuk trompet dan dijuluki trompet setan. Meskipun rupanya cantik, aroma daun tumbuhan ini tidak enak. Datura stramonium digunakan sebagai anestesi selama operasi. Pemanfaatan dalam bentuk lainnya adalah dengan cara dihisap. Tumbuhan ini bisa memberikan efek halusinasi yang kuat dan bisa berujung koma, bahkan bisa menyebabkan kematian ketika daun tumbuhan ini dikonsumsi layaknya teh. Berikutnya adalah Dendrocnide moroides. Dendrocnide moroides mudah ditemukan di wilayah hutan hujan timur laut Australia dan juga daerah timur Indonesia, khususnya Maluku. Tumbuhan ini memiliki daun yang lebar berbentuk hati, memiliki tinggi sekitar 1 hingga 2 meter, umumnya berwarna ungu atau merah muda pada batang atau buahnya. Juga disertai dengan bulu kecil seperti jarum suntik yang menyelimutinya. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang berbahaya di dunia, sebab apabila bulu-bulunya tersentuh, racun moroidin akan langsung menembus tubuh. Tumbuhan ini menjadi terkenal karena sengatannya yang sangat menyakitkan, yang dapat membuat korban menderita selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dendrocnide moroides terkenal sebagai tanaman paling berbisa di Australia. Setelah kontak dengan tanaman ini, korban akan merasakan rasa terbakar dan perih yang parah di tempat kontak, yang kemudian meningkat selama 20 hingga 30 menit berikutnya, dan akan berlangsung sampai beberapa jam, bahkan beberapa hari yang akan mengurangi kenikmatan tidur. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan urtikaria dan pembengkakan getah bening. Jenis tumbuhan berbahaya lainnya adalah Hypomenes mensinella. Hypomenes mensinella merupakan tumbuhan berjenis pohon berbunga yang berasal dari Amerika Utara. Tumbuhan ini sering ditemukan pada daerah beriklim tropis. Di Spanyol, tumbuhan ini disebut apel kecil karena permukaan buah dan pohonnya mirip dengan pohon apel. Selain itu, di Spanyol juga disebut apel kecil kematian. Ini mengacu pada fakta bahwa pohon ini merupakan pohon beracun di dunia.
Hasil penelitian University of Florida menunjukkan semua bagian tanaman ini termasuk buahnya sangat beracun. Racun ini berasal dari getahnya yang terkandung di seluruh bagian tumbuhan ini. Getah dengan warna putih susu ini mengandung parbol dan zat berbahaya lainnya yang dapat mengiritasi kulit. Ketika kita berdiri di bawah pohon ini saat terjadi hujan dan terkena tetesan airnya dari pohon ini, kulit kita bisa melepuh. Asap dari hasil pembakaran pohon ini dapat menyebabkan cedera mata, dan jika getahnya mengenai mata, dapat menyebabkan cacat epitel kornea. Ketika buahnya dimakan, rasanya manis, namun lama-lama berubah menjadi pedas dan berangsur-angsur berubah menjadi sensasi terbakar, merobek, dan sesak pada tenggorokan. Walaupun berbahaya bagi manusia dan beberapa hewan lainnya, iguana berduri hitam atau Steinosaurus similis diketahui mengkonsumsi buah tumbuhan ini dan menetap hidup di sekitar pohon ini. Jenis tanaman berbahaya selanjutnya adalah Ricinus communis. Sobat SC pasti sudah tidak asing dengan jenis tanaman ini, karena tanaman ini mudah ditemukan di Indonesia. Tumbuhan ini memiliki sebutan yang berbeda-beda pada setiap daerah di Indonesia. Tumbuhan ini bernama kaliki di Jawa Barat, atau dikenal dengan dulang atau gloah di Sumatera, dan dikenal dengan nama kaleke di Madura. Tumbuhan ini banyak sekali manfaatnya. Sering dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional untuk mengobati beragam penyakit seperti koreng, TBC, dan lain-lain. Namun di balik segudang manfaatnya, tumbuhan ini mengandung risin yang berbahaya bagi tubuh. Risin merupakan senyawa protein yang terdapat pada hampir seluruh bagian tanaman jarak. Sumber utama risin berasal dari bijinya. Risin murni memiliki tingkat racun yang sangat tinggi dan dapat membunuh manusia dalam hitungan detik. Nah, bagaimana tanggapan Sobat SC? Menyeramkan bukan? Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat SC sekalian. Tetap berhati-hati dalam memanfaatkan tumbuhan dan bunga-bungaan yang ada di sekitar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update fakta-fakta menarik lainnya.